Iya, ya mungkin banyak urusannya. Kita husnuzon aja deh. Cuman jangan terulang keburukan yang pernah kita lakukan. Jangan diulang keburukan yang dilakukan. Ramadan kemarin banyak buruknya. Sekarang jangan diulang lagi. Gimana sih? Insya Allah Al-Faqir akan memberikan sedikit tazkirah, mengingatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli syai' wa bi kulli syai'. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah, saimin saimat, bil khusus para muallimin, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khususil khusus muassis Masjid Al-Barakah. Semuanya harapan kita dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dibimbing oleh Allah, selalu diberikan hidayah, taufik sama Allah, sehingga tambah umur, tambah bagus amal ibadahnya. Itulah yang kita tempuh di dalam hidup. Semakin habis umur kita, semakin bagus amal ibadah kita, yang insya Allah di akhir umur kita husnul khatimah, dalam keadaan bagus, ibadahnya bagus, imannya bagus, agamanya bagus. Insya Allah inilah resep untuk mati husnul khatimah. Perbaiki amal ibadah kita. Tidak mungkin orang yang amal ibadahnya tidak bagus mati husnul khatimah. Nggak mungkin. Malah Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, barang siapa yang meninggalkan satu waktu sholat 5 waktu itu, jangan diharap mati husnul khatimah. Satu waktu ditinggalkan, jangan harap mati dalam husnul khatimah. Ini Habib Abdullah Al-Haddad, seorang waliullah. Hati-hati. Kita dikasih umur sampai sekarang, sudah berapa tahun? Apa yang tambah sama kita? Mari kita introspeksi diri. Kita alhamdulillah ketemu bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Badan masih sehat, masih bisa puasa, masih bisa tarawih, masih bisa sembahyang malam, masih bisa tadarus Al-Quran. Ini satu keuntungan yang besar, nikmat yang besar. Kalau orang sudah diberikan hidayah sama Allah, targhib dan tarhib, semangatnya ibadah, takutnya sama Allah, itu luar biasa. Pagi hari ini Al-Faqir akan menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi kehidupan dunia yang semakin kalut, semakin galau,
membuat orang bisa stres ini tahun demi tahun. Semua merasakan bagaimana keadaan dunia semakin ini, semakin kacau, semakin stres. Tapi bagi yang ibadah kepada Allah tidak ada perubahan, tidak ada reaksi, sekalipun bagaimanapun dunia berubah kayak apa, tidak akan berubah. Harus tetap tegar pada Allah. Inilah petunjuk Allah ini. Bagaimana menghadapi dunia yang semakin galau seperti ini? Apakah kita ikut galau? Jangan. Kita justru bangga dengan amal ibadah kita. Karena tidak ada yang dapat menolong kehidupan kita kecuali Allah. Allah. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Sekecil apapun kita minta tolong sama Allah. Nabi sendal jepitnya putus minta tolong sama Allah, sendal jepitnya doang. Bagaimana dalam hidup kita ini? Mari kita pahami ilmu sedikit di bulan Ramadan ini. Huduru majlisi ilmin. Huduru majlisi ilmin fi Ramadan khairun min ibadati sana. Hadir, duduk, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan ilmu agama, terutama di bulan Ramadan. Apakah kuliah subuh, apa kuliah tarawih, dan macam-macam kuliah dalam Ramadan ini. Banyak. Itu ilmu. Hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan lebih baik daripada kita ibadah setahun. Kita kuat ibadah 1 tahun. Malam kita ibadah, siang kita puasa. Setahun. Enggak ada. Siapapun tidak ada. Nih kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan nikmat Allah yang begitu besar sama kita. Jangan dirubah-rubah. Jangan sekali-kali merubah nikmat Allah. Ini banyak umat Islam yang selalu merubah nikmat Allah, yang akhirnya tidak akan berubah hidupnya. Bagaimana mau berubah? Nikmat yang Allah berikan dirubah-rubah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ayat ini enggak boleh ditafsirkan sembarangan. Harus ditafsirkan dengan Al-Qur'an lagi. Harus ditafsirkan dengan hadis. Tidak boleh mentafsirkan dengan otaknya, kepintarannya, tidak mungkin. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengartikan Al-Qur'an dengan otaknya, dengan kepintarannya, kata Nabi, tinggal pilih tempatnya neraka yang mana. Ini berat. Ayat Al-Quran disampaikan berat. Tapi insya Allah Al-Fakir tidak keluar dari tafsir Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal, ayat tadi ditafsirkan oleh surah Al-Anfal. Innallaha la yughayyiru ni'matan. Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seseorang, sehingga orang itu tidak merubah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini semua nikmat Allah banyak yang dirubah-rubah. Bagaimana? Ini bukan diartikan dengan nasib. Ada seorang ulama, ustadz, berani mengartikan ayat Al-Quran dengan nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Wih, bahaya itu. Bukan nasib. Nikmat Allah. Sampai sekarang mana yang bisa menghitung nikmat Allah? Enggak ada yang mampu. La tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, enggak ada yang mampu. Ini kita banyak nikmat diberikan sama Allah. Dari lahir sampai sekarang berapa tahun kita? Taruh 40 tahun. Dari umur 15 tahun sampai umur 40 tahun. Berarti 25 tahun. 25 tahun kita bertemu Ramadan. Berarti 25 kali kita ketemu Ramadan. Sekarang umur 40 atau 50, wah lebih banyak lagi. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita? 25 tahun. Berarti 25 kali Ramadan kita ketemu. Mana ibadah kita? Bagaimana iman kita? Bagaimana agama kita? Semakin lama semakin merosot. Ini kenyataan. Jakarta udah longsor. Udah longsor. Mana longsor? Longsor iman. Semua pada longsor. Longsor iman. Udah gempa. Mana gempa? Nggak ada gempa di Jakarta. Gempa moral. Moral bangsa kita ini udah hancur. Gempa udah. Dan Jakarta udah banjir. Mana? Di Manggarai nggak ada banjir. Jakarta nggak ada yang banjir, cuman lokal sedikit. Banjir di mana-mana. Banjir maksiat. Banjir maksiat. Maksiat masuk ke kamar kita. Itu HP. Kalau tidak bisa digunakan, jadi maksiat hidup kita. Mata kita, tangan kita, telinga kita, semua anggota kita jadi maksiat. Ini yang merusak pahala puasa kita. Hati-hati. Al-Fagir udah 68 tahun. Berarti berapa kali ketemu Ramadan? Dari umur 15 tahun udah dikasih buku. Buku catatan. Buku amal kita. Berapa tahun ketemu Ramadan? Harus ada perubahan. Karena kita mendekati kepada panggilan Allah, takut. Ini rasa takut harus ditanamkan. Kalau tidak ada rasa takut, bagaimana hidup kita ini? Makanya Jakarta udah gempa, udah longsor, udah banjir. Tiga-tiganya ini. Kita tidak merasakan gempa, kita tidak merasakan banjir, kita nggak merasakan longsor. Padahal udah semua kita di Jakarta ini. Bagaimana anak-anak sekarang? Anak-anak kita sekarang buktikan. Ada yang bapak-bapak datang ke masjid bawa anaknya. Nggak ada yang mampu membawa anaknya. Nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada yang mampu membawa anaknya. Padahal resep ingin sukses dalam hidup, petunjuk Allah, inilah ajak ibadah kepada Allah. Jangan bapak-bapak aja, ibu-ibu aja. Anak tidak peduli. Gimana kalau kita tutup mata? Anak udah gak berani, udah takut sama masjid.
berani udah nggak sholat, udah nggak ada orang tua. Ini hati-hati. Ayo kita tafakur sebentar, berpikir yang positif. Jangan dibiarkan nikmat Allah ini kita sia-siakan. Kalau Allah sudah merubah, tidak ada yang bisa merubah. La mani alima ataita wala mu'ti alima mana'ta. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Ini harus kita yakinin. Jadi pagi hari ini akhir Al-Fajr mendapat waktu sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit membawa berkah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit memang orang yang bersyukur, tapi insya Allah yang sedikit ini membawa berkah. Al-Fajr ceramah bukan dengan kepintaran, dengan titel, dengan segala macam yang Al-Fajr akabir hanya berdakwah lillahi ta'ala. Ini konsep dakwah. Kita harus lihat kepada Al-Quran. Mau ceramah, lihat Al-Quran. Mau apa, lihat Al-Quran. Mau ini, lihat Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Ini bukan awam aja yang hancur ibadahnya. Bukan orang awam. Orang yang alim juga hancur. Karena mereka tidak mengerti tadabbur Al-Quran itu bagaimana. Ini harus paham ini. Semasih kita dikasih umur sama Allah, ayo kita introspek diri, kita berpikir. At-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur sebentar, berpikir sebentar yang positif lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kita pikirin bagaimana anak kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana diri kita. Ini harus kita pikirin ini. Takut tiba-tiba ajal datang. Jangan merasa bangga masih muda. Kalau maut datang bulan Ramadan, apa mau kata? Mari kita tafakur. Mudah-mudahan ya Ramadan ini kita jadikan terakhir buat kita. Harus kita begitu agar kita semangat beribadah kepada Allah. Takut Ramadan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Ramadan ini terakhir buat kita, agar kita benar-benar semangat untuk ibadah kepada Allah. Jangan main-main. Apalagi sudah masuk 10 kedua, na'udzubillah, semakin kendor. Awalnya penuh, terus turun. Nah inilah penyakit turunan umat Islam di mana-mana. Musola, masjid, majelis taklim, semua menurun. Dia tidak berpikir, kenapa saya menurun iman saya? Ini berarti imannya menurun. Iman nggak kelihatan, tapi kita bisa menilai, oh itu dia iman. At-ta'ah, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman bertambah kalau kita taat kepada Allah, rajin terus baca Quran, rajin ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, udah terus. Itu tandanya iman kita bertambah. Nih insya Allah jamaah al-barakah ini semakin bertambah imannya. Pertahankan. Ini petunjuk Allah. Jangan sampai kita menurun. Semakin tua dunia ini, semakin banyak tantangan hidup ini. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, semuanya kembali kepada Al-Quran. Ustaz ceramah tidak keluar dari Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Bacakan
wahyu yang engkau diberikan sama Allah. Watlu ma uhiya ilaika min rabbika la tabdila li kalimati. Sampaikan Al-Quran. Kalau ceramah Al-Quran, diawali Al-Quran. Karena alimul lisan dia, pandai berbicara. Wah, lantang dia berbicara. Tapi Al-Quran tidak disinggung, satu pun tidak disinggung. Ini tidak ada artinya kalau kita berdakwah tanpa ada ayat Al-Quran. Harus keluar Al-Quran. Ini Al-Fakir menyampaikan sekedar Al-Quran. Ya, karena perintah Allah. Kalau kita berdakwah, ikutin perintah Allah, petunjuk Allah. Utluma uhiya. Bacakan ayat Al-Quran. Apa yang Al-Fakir bacakan pada pagi hari ini? Yaitu surah Al-Isra ayat 78. Nanti di rumah pulang dari masjid, ambil Al-Quran terjemah. Buka surah Al-Isra ayat 78. Tadabburkan, renungkan pelan-pelan, baca dulu. Lalu baca artinya, isinya baca. Apa yang terkandung ayat ini? Baca. Lebih bagus kita tadabbur daripada tadarus. Mana pahalanya yang lebih besar? Tadarus sama tadabbur. Kata Nabi, satu ayat dengan tadabbur lebih bagus daripada 1000 ayat tanpa tadabbur. Kita baca satu ayat, ditadabburin, diulang. Ya, nanti pulang buka surah Al-Isra, surah ke ayat ke-78. Surahnya yang ke-17. Surah ke-17 ayat 70. Kalau perlu dibaca terus. Kurang puas baca lagi. Tambah banyak ilmu kita. Ini ilmu. Masya Allah. Apa bunyinya ayat itu? Aqimis shalah. Nih konsep petunjuk Allah untuk menghadapi tantangan dunia ini. Apa kuncinya agar kita selamat dalam hidup ini? Apa kuncinya? Ini petunjuk Allah. Yang pertama, aqimis shalah. Dirikan salat. Ini konsep. Dirikan salat. Orang kalau udah salat, insya Allah. As-salatu ma'dubatullah. Salat ini makanan rohani. Allah turunkan ke dunia untuk kita kasih makan rohaninya. Rohani kita kasih makan. 5 kali kita kasih makan. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Bayangin, bagaimana nggak sehat rohaninya. As-salatu ma'dubatullah. Salat makanan, menu yang Allah siapkan di atas dunia untuk kerohanian kita. Rohani kita sehat, insya Allah. Dunia kecil, apalagi kita tahu dunia itu nilainya apa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu penipu. Jangan tergiur, jangan tertarik dengan cantiknya dunia, jangan indahnya dunia. Kita tertarik, beli lagi, ganti lagi. Awas, jangan tergiur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ad-dunya jifatun. Dunia itu bagaikan bangkai. Ini ulama ini. Ucapan ulama, enggak sembarangan. Siapa yang mencari bangkai itu? Dunia itu bagaikan bangkai. Siapa yang cari bangkai itu? Tapi manusia berlomba-lomba, apalagi di akhir Ramadan ini. Masya Allah,
banyak udah kupur nikmat kepada Allah Subhanahu. Ini konsep hidup selamat, hidup bahagia, hidup damai. Konsepnya yang pertama, as-shalah. Aqimis shalah liduluki syamsi. Dari terbitnya, tergelincirnya matahari, liduluki syamsi. Ini Al-Faqir mengartikan ayat itu pakai ayat lagi nih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kelima. Jilid kelima Ibnu Katsir. Aqimis salata liduluki syamsi. Ini buat pegangan sama kita. Tiap hari sholat 5 waktu. Kalau nggak punya dasar di hati kita, bagaimana kita ibadah? Siapa yang suruh kita ibadah? Mana konsepnya? Kita nggak tahu. Ini Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat yang 5 waktu. Pertama Johor, Asar. Liduluki syamsi. Itu keterangan tafsir Ibnu Katsir. Liduluki syamsi, dari telah tergelincirnya matahari, Johor, Asar, ila ghosakil lail, sehingga masuk gelapnya malam. Apa gelapnya malam? Maghrib, Isya. Itu udah malam itu. Maghrib udah malam, udah gelap, matahari udah masuk. Tuh dalil dasar Johor, Asar, Maghrib, Isya. Ila ghosakil lail, masuknya malam. Yang satunya mana? Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah salat fajar, yaitu salat subuh. Bagaimana enggak hebat salat subuh, langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat tiap hari 2 kali bertemu. Malaikat tiap hari 25 malam, 25 siang bertemu 2 kali. Yang pertama bertemu setelah salat subuh. Nih subuh nih. Yang nggak pulang dapat doa malaikat. Makanya berdoa di dalam masjid. Kita udah niat iktikaf, jangan dibuang-buang waktu. Minta anak-anak kita biar jadi anak yang soleh, biar anak sukses semua. Subuh. Yang kedua asar. Asar bertemu lagi malaikat. Ngontrol lagi, ngedoain lagi. Allah maghfir lahu warhamhu. Allahumma maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, kasihani mereka. Siapa yang nggak berkah hidupnya? Orang kalau udah didoain malaikat. Malah Nabi melihat malaikat berdoa. Nabi melihat malaikat lagi berdoa. Untuk siapa? Untuk umatnya Muhammad sallallahu. Akhirnya Nabi terbawa berdoa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku di pagi hari ini ya Allah. Jadi orang yang sembahyang subuh berjamaah hidupnya senang, dari dulu senang. Ini orang-orang tua dulu yang soleh-soleh nyetak anaknya menjadi orang yang soleh, yang berhasil. Sholatnya diperiksa, sholatnya diperiksa. Di samping belajar juga dianjurkan, tapi yang lebih penting sholatnya ini. Karena as-sholah itu miftahu kulli khair. Sholat kunci segala kesuksesan. Mau apa kita hidup? Mau sukses? Kalau mau sukses ya sholat. Orang tua dulu itu begitu. Al-Faqir umur 9 tahun udah dituntun-tuntun ke masjid, ke musola. Sekarang udah 68. Coba bayangkan bagaimana nggak tertanam di hati kita. Kita belum pernah nuntun anak kita berjamaah. Ayo besok kita amalkan, bangunin anak kita, ajak sembahyang subuh berjamaah.
Ajak, biarin ditidur di masjid. Yang penting kita udah ajak, paksakan. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan anakmu sholat, perintahkan. Wastabir alaiha, biar sabar. Emang begini sekarang ujian orang tua sama anak, harus banyak sabar. Tuntun anak kita ibadah. Nih kalau mau berhasil, as-sholatu miftahu kulli khair. Salat kunci segala kesuksesan. Mau sukses apa? Mau dagang, insya Allah sukses. Mau kerja, insya Allah sukses. Berumah tangga, insya Allah sukses. Sakinah mawadah. Salat kuncinya. Kalau Allah sudah memberikan, kita tidak mengamalkan, rugi kita. Masih terganggu oleh dunia. Wow, kalau mau sukses harus belajar, harus ini. Iya betul. Tapi jangan meremehkan Allah. Allah terang-terangan wa'mur ahlaka bis sholah. Bukan perintahkan anakmu belajar, les, tes, apa sekarang. Coba sekarang udah terganggu oleh dunia. Akhirnya agama dilalaikan. Salat kuncinya. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Sembahyang subuh. Ustadz lihatin, perhatikan dari jamaah ibu-ibu, bapak-bapak. Enggak ada yang bawa anaknya. Enggak ada kayak dulu. Ada yang bawa 2, yang bawa 3 anaknya. Sekarang semakin tua, tantangan dunia udah habis semua. Diberantas semua. Tapi orang tua enggak berpikir ingin sukses, ingin berhasil. Tapi apa nyatanya? Ini udah kejadian nyata. Udah gempa, udah banjir, udah longsor di Jakarta. Ayo kita kembali kepada Allah. Konsep kita, hidup kita. Salat. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat asar, sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Nanti pulang renungkan. Jangan tertinggal sholat subuh berjamaah. Jangan tinggal sholat asar berjamaah. Jangan tinggal sholat isya berjamaah. Jangan bicara habis sembahyang maghrib. Ini waktu yang harus diperhatikan. Dalam hidup kita ini 3, ini 4. Habis subuh, habis asar. Artinya sholat subuh asar berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Jangan bicara sampai isya. Insya Allah hidup kita bakal sukses. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia semua lafi khusrin. Udah benar-benar pada rugi semua. Nggak tahu waktunya, nggak tahu umurnya, dan nggak tahu segala-galanya. Terbuang. Akhirnya hidup semakin susah, semakin parah, semakin galau. Wis, karena nggak tahu konsep hidup. Kembali kepada Al-Quran. Ingin bahagia hidup, ingin selamat hidup. Pertama, sholat subuh. Kedua, sholat asar, sholat isya, dan sholat maghrib. Insya Allah hidup kita akan dirubah oleh Allah. Allah yang merubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini salah. Nggak usah banyak-banyak. Ini bulan puasa, ntar lupa. Ulang ngopi lagi. Ya, mudah-mudahan kuliah ini bukan kultum, kulkas. Habis dengar kuliah subuh berbekas. Insya Allah kulkas. Perhatikan waktu subuh, perhatikan waktu asar, perhatikan waktu isya, perhatikan waktu maghrib. Kalau 4 waktu ini benar-benar dijaga, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang beruntung. Mudah-mudahan apa yang Al-Fagir sampaikan sedikit manfaat buat jamaah semua.
Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan para malaikat mendoakan kita semua. Apa yang ada di hati kita, mudah-mudahan Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah. Yang usaha insya Allah diberkati. Yang kerja mudah-mudahan diberkati. Karena kita sudah menjalankan kewajiban Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Apalagi nggak pulang nih. Habis sholat subuh nggak pulang sampai isyraq, wah hebat. Ntar sampai isyraq baru kita pulang. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kita berzikir sampai keluar matahari. Isyraq namanya. Syuruk. Suruk kita sembahyang 2 rakaat, kita pulang. Luar biasa. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir sehingga suruk. Kata Nabi, ka'adli hajjin tamatin. Orang ini mendapatkan haji mabrur. Haji mabrur. Sempurna. Padahal cuman sholat subuh berjamaah sampai isyraq. Tapi satu pun tidak ada yang mengamalkan. Sayang disayang. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Akrimna ya Allah. Akrimna bil ijlali wat taqwa. Akrimna bil ijlali wat taqwa. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ba'da Ramadan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah. Wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.